Hai guys, buat kalian lagi di rumah aja, bingung mau ngapain, aku mau kenalin kalian situs game online yang terlengkap dan terpercaya, yaitu IDN GG. Dan kalian gak usah khawatir guys, karena banyak banget permainan yang bisa kalian mainin di IDN GG ini. Contohnya seperti sportbook, e-sport, ada slot games, ada juga live casino, dan masih banyak lagi. Oh ya guys, di IDN GG tuh bukan cuma banyak permainannya aja, tapi banyak juga bonusnya. Penasaran gak bonusnya apa aja? Aku baca ini ya. Bonusnya itu kalian bisa dapat deposit hingga 20% setiap harinya. Dan bonus absensi 3%, free lucky spin, special mystery box, dan welcome bonus untuk member yang baru pertama kali daftar. Dan transaksi di EDNGG ini juga gampang banget loh, karena kalian bisa lewat transfer bank atau kayak e-wallet seperti OVO, Dana, atau GoPay. Kalian nggak perlu khawatir main di IDNGG karena kalian menang berapapun pasti dibayar. Yuk tunggu apa lagi, langsung daftar sekarang di IDNGG. Betulnya kayaknya lagi minum gitu. Tapi beneran kan nggak boleh. Tapi kan yang punya tempat nggak ngelarang juga di mana pun mau duduk. Kan sendiri dulu. Oh gitu ya. Ya. Oh gitu ya. Berarti saya harus pergi nih. Iya. Oke, ya udah kalau gitu. Oke. Mana ya? Misi kak. Boleh nggak duduk sini kak? Ya kak, maaf. Kenapa ya? Mau sendiri dulu. Oh mau sendiri? Nggak bisa diganggu gitu? Nggak bisa. Kan ini tempat umum nggak? Masa nggak boleh? Tapi kan masih banyak. Gitu ya emang kakaknya nggak butuh temen gitu? Nggak, mau sendiri dulu. Mama sendiri. Tapi yakin? Tapi saya mau duduk sini kak. Tapi kan masih banyak. Ya udah penuh tapi males yang lain rame gitu, makanya saya mau duduk sini. Tapi sini sendiri dulu. Boleh aja dah saya duduk sini. Nggak bisa kak. Gimana ya? Ini kan juga tempat umum kan, bebas semua orang duduk gitu. Masa ada yang nggak boleh? Bisa mau sendiri dulu. Gitu ya. Tapi betulnya kayaknya lagi minum gitu. Tapi beneran kan nggak boleh? Tapi kan yang punya tempat nggak ngelarang juga di mana semua duduk. Kan sendiri dulu. Oh gitu ya. Ya. Nggak aja di belakang. Oh gitu ya. Berarti saya harus pergi nih. Kak? Iya. Oke, ya udah kalau gitu. Oke. Pasti kak. Bukan maksud mau ganggu lagi, cuma kayaknya saya lihat kakaknya ini kan tempat umum gitu kayak kakaknya sendirian, terus kayak lagi mabuk kayak gini, takutnya kayak saya lihat kayaknya kakak lagi ada masalah gitu biasanya. Ada masalah gitu. Oh, berarti lagi tadi memang benar-benar pengen sendiri gitu ya karena ada masalah. Tapi sebelumnya maaf saya lancang gitu ganggu kakaknya, tapi diizinin nggak? Siapa tahu kakak nanti setelah curhat sama saya gitu terus masalahnya nggak kelar gitu, atau daripada kakaknya sendiri gitu loh kan, nggak ada jalan keluarnya nanti gitu.
boleh nggak? Boleh ya? Maaf ya kak ya, saya nggak bermaksud ganggu lagi kok, cuma saya lihat kakaknya gitu kasihan aja gitu kan, sendiri kayak gitu terus mabuk gini gitu. Emang masalahnya seberat apa sih kak kalau sampai mabuk, atau emang udah kebiasaan mabuk? Udah biasa sih. Oh, udah biasa. Ya. Terus emang keluarga nggak marah gitu, atau memang Enggak ditahu. nggak ditahu? Gitu. Terus emang berarti udah biasa gitu minum, pelariannya ke minuman gitu, mabuk gitu. Terus apa namanya? Berarti keluarga kalau di luar nggak tahu apa yang kakak kerjain? Nggak tahu. Nggak tahu. Berarti kalau di keluarga ditaunya baik-baik aja gitu, nggak ngelakuin apapun gitu. Tapi masalah apa sih sampai sefrustasi itu gitu? Banyak sih. Nggak apa-apa, cerita aja apa ya yang ada di hati kakak aja, siapa tahu nanti kita bisa saling sharing gitu, saling nasihatin aja gitu. Masalah percintaan kah, masalah keluarga kah, pasti kan nggak mungkin kakak selama hidup nggak ada problem, pasti kan ada masalah kah atau apa gitu, mental atau apa sih? Tentang pacar sih. Oh, pacar. Ya. Pacar wajar sih kalau umurnya berapa kak? 17. 17. Wajar sih kalau percintaan tuh masih ada aja gitu. Emang pacarnya kenapa? Selingkuh kah? Atau gimana? Ya gitu dah. Nggak cukup satu cewek? Iya. Nggak cukup satu cewek atau gimana masalahnya? Sesakit apa gitu sampai segininya dilakuin? Kayak gimana? Nggak apa-apa, cerita aja biar plong, biar nggak tertahan gitu, cerita aja gitu, siapa tahu saling sharing nanti, saling berbagi gitu, siapa tahu saya bisa kasih kakak saran dalam hubungan. Jadi kayak mau di ngertiin aja gitu. Dia aja mau di ngertiin ya? Iya. Terus tapi nggak bisa ngerti ya kakaknya gitu. Contohnya kayak gimana tuh yang mau di ngertiin? Contohnya Kayak dia tuh paling egois lah gitu. Kan kita mau kemana-mana gitu, harus sama dia aja. Kayak gitu. mungkin dia takut kehilangan kakaknya, mungkin karena mungkin dari segi positifnya dia takut kakaknya kenapa-napa, mungkin kalau sendiri takut digangguin orang lain, mungkin kayak gitu kan mungkin alasannya ya. Segi negatifnya mungkin dia belum bisa percaya sama kakaknya gitu kan, tapi kan tergantung ke masing-masing orang gitu kan gimana bawa hubungan. Tapi kalau kakak emang serius sama dia pasti kan bisa jaga perasaan dia. Terus dia kalau bisa serius sama kakaknya bisa jaga perasaan kakaknya. Intinya kalau di dalam hubungan itu nggak bisa satu orang aja yang mengerti gitu. Nanti kalau terus nggak bisa satu orang yang ngalah aja gitu, dua-duanya harus bisa saling. Karena ketika dia emosi yang satu ngebujuk, yang ketika kita yang emosi ya dia yang ngebujuk gitu. Kadang kalau saya temuin tuh biasanya posisi cewek ini yang saya ngertiin, ketika kita merasa kecewa kan cewek kan kadang nggak bisa jelasin apa yang ingin kita dapatkan dari si cowok itu, pengen diperhatiin, pengen dimanja, pengen apapun gitu, kadang pengen si cowok nggak ngelakuin itu gitu kan. Tapi kadang tanpa sadar si cowok itu ngelakuin yang buat hati kita sakit gitu, yang terus berulang-ulang. Nggak mungkin kita harus terus-terusan ngejelasin gitu, kadang itu yang pengen kita dapatkan gitu dari si cowok itu gitu. Itu yang buat kakaknya mikir ya. Tapi ngomong-ngomong, kakak sebelumnya agamanya apa ya? Islam. Oh, Islam. Dari lahir udah Islam. Islam berarti tahu kan kewajiban dan tugas-tugas sebagai orang Islam. Tapi mungkin apa ya? Kok boleh saya langsung bertanya ke yang lebih dalam, kenapa kakaknya lebih memilih terbuka daripada tertutup untuk sampai saat ini gitu? Karena belum siap aja gitu berhijab. Belum siap berhijab gitu alasannya? Apa sih ada alasan? Alasannya belum siap berhijab, takut kenapa atau apa gitu? Tapi ada alasan aja. Dan bisa bebas aja gitu. Gak bisa bebas maksudnya kayak gak bisa bergaul, nongkrong gitu kan. Ya pasti saya temu juga alasan-alasan seperti itu juga sih, cuma sih sebenarnya nih
kita tahu sebagai muslimah itu kewajiban kita menutup aurat gitu kan. Terus takutnya nanti kalau saya pakai hijab, kalau saya nutup aurat saya nggak bisa bebas lagi, nggak bisa nongkrong lagi gitu. Jadi itu bukan suatu alasan Kak, kita nggak bisa menyamakan antara kewajiban dan perbuatan itu. Kalau kewajiban itu mau kamu, mohon maaf, kamu mau nongkrong, kamu mau pacaran, kamu mau judi, kamu mau jadi pelacur sekalipun, yang namanya nutup aurat tetap wajib gitu. Kita ini udah nakal, kita mau tapi nggak mau laksanain kewajiban, padahal itu udah tahu itu wajib, hukumnya nggak boleh tinggalin, tapi masih aja dilakuin gitu. Terus setidaknya kita udah nakal, tapi kita nggak gengsi ngelaksanain kewajiban itu baru yang benar gitu. Ini udah nakal tapi nggak mau ngelaksanain kewajiban, takutnya nanti nggak bisa fashion Kak, nggak bisa pamer rambut gitu. Nggak apa-apa, tapi sambil ngerokok aja nggak apa-apa. Ngerokok aja deh. Nggak apa-apa, ngerokok aja nggak apa-apa, tapi ngerokok aja nggak apa-apa biar relax ngomongnya gitu, sambil relax gitu. Kan saling sharing aja biar nggak memaksakan kakak berubah gitu, tapi kan saling menasehati sama muslimah di sini. Mungkin kakak di lingkungan kakak atau di lingkungan pertemanan kakak belum ada yang nasihatin kakaknya gitu. Jadi di sini karena saya peduli sama kakaknya, apalagi cewek gitu cantik gini, terus keluar rumah terus auratnya diliatin banyak orang, itu kan udah nggak spesial lagi kan. Kalau wanita udah jadi pandangan laki-laki itu udah nggak ada harga dirinya, bukan harga diri, terus kehormatan kita diambil seorang laki-laki itu dibilang hilang harga diri, enggak. Tapi ketika kita keluar rumah menampakkan satu helai rambut saja, itu udah nggak ada harga dirinya. Apalagi kan udah dijamin kalau seorang anak perempuan keluar rumah pasti ayahnya yang mendapat balasan, ayahnya gitu. Pasti tahu kan ayahnya gitu, kok ayahnya masih sehat, makanya kasihan loh ayahnya gitu kan, tiba-tiba di dengan sengaja kita seperti itu kepada ayah kita. Tapi kalau pakai baju-baju tertutup, berhijab pasti cuma berhijab sekadar berhijab aja. Kalau pakai baju tertutup banget nggak pernah. Oke, gimana sebagai ini cuma sebagai renungan aja, nggak memaksakan kakaknya, sebagai rasa kepedulian saya sama kakaknya sambil saling mengingatkan gitu. Siapa tahu nanti di sini kakak bisa dapat renungan gitu. Mau nggak saya izin nutupin aurat kakaknya gitu, dengan ada saya bawa gamis, ada saya bawa hijab gitu, boleh nggak? Boleh. Kakaknya nanti pasti lebih ngerasa cantik loh daripada kayak gini. Soalnya langka banget Kak orang menutup aurat tuh, mau nerima mahkota. Kalau orang terbuka tuh pasti susah bedain agamanya. Kadang dikira Hindu, kadang dikira agama lain ya kan. Tapi kalau udah pakai hijab pasti tahu dia, oh dia muslim. Cantik banget loh kakaknya kayak gini. Tapi kalau pakai hijab kan udah nggak asing gitu. Pernah nyobain pakai cadar atau belum sama sekali? Nggak pernah. Terus kalau ngeliat orang pakai cadar gitu gimana pemikirannya atau perasaannya gitu? Kalau ngeliat orang biasanya kan pasti sering kita lihat di Lombok ini orang-orang pakai cadar kan? Gimana tuh pemikiran tentang mereka gitu, orang-orang yang tertutup seperti itu? Kayak pengen rasanya kayak gitu. Pengen, tapi karena niat kita yang belum ada, niat aja adem aja gitu ngelihatnya ya, Masya Allah gitu kan. Jadi Kak, kalau kita nutup aurat itu meskipun kita sangat dihormati loh sama orang, jadi orang laki-laki yang baik ngelihat kita, Masya Allah. Siapa sih yang nggak mau laki-laki yang soleh gitu kan, laki-laki yang soleh yang sayang banget sama kita, yang bukan hanya ingin tubuh kita, tapi mereka mencintai kita karena Allah gitu, hanya ingin membimbing kita bersama. Kalau rata-rata rumah tangga sekarang nggak bertahan lama, kenapa? Karena mereka kadang dua-duanya hanya mencintai sesama nafsu gitu, bukan dari hati. Kalau cowok udah hanya tidak bisa membimbing kakaknya, berarti percaya saja di luar sana dia nggak akan bisa menjaga matanya ngeliat cewek-cewek lain. Percaya saja, nggak mungkin hanya kalau cowok-cowok nggak bisa ngebimbing wanita, ya pasti mereka juga jelalatan, mata-matanya itu bisa jadi juga dia punya simpanan di belakang gitu. Itu
udah tahu dan udah pengalaman banget buat saya. Dan kalau wanita itu bisa menjaga dirinya gitu, setidaknya kalau cowok itu nyanyain kakaknya, dia yang menyesal, dia yang rugi, bukan kakaknya gitu. Dan seorang berlian hanya didapatkan oleh orang yang mahal gitu. Kalau cadar belum pernah ya. Bagi sekarang saya pengen kakaknya benar-benar berubah gitu, biar saya punya kembaran di sini pertama kali ya, biar kakak sambil merenungi dosa-dosanya selama ini gitu. Kakaknya cewek cantik gitu kan, sayang banget kalau meninggalnya secara tidak baik. يا ربي أنا بيديك جد عليا قلبي ناديك رجاء لك يا رحمن تب عليا. Oke, ngelihat saudaraku yang baru ya, coba ngaca deh, coba ngaca. Cantik loh saya. Ya Rasulullah ya Habib Allah, tak pernah ku tatap wajah. Tertutup banget kayak gini. Coba kayak gini pasti cowoknya nggak ngenalin. Cantik banget loh kak, udah tertutup banget tubuhnya yang indah kayak gini, dengan anggun seperti ini, cantik banget kayak gini. Terus pasti kalau gini ayahnya bangga loh nanti, jadi masya Allah banget gitu kan. Apalagi makanya udah umurnya udah nggak main, udah dewasa gitu kan. Jadi apa namanya, belajar nutup aurat gitu, katanya sayang sama ayah aja. Boleh kak, kita nggak harus jadi malaikat, di dunia ini nggak ada yang sempurna. Kita 24 jam nggak bisa menghindari dosa, setidaknya kita dengan menutup aurat dosa-dosa kita nggak terlalu banyak gitu. Kakaknya udah berbuat yang enggak, tapi kakak udah nggak nutup aurat gitu. Itu ngeri banget. Kenapa sih saya nggak bisa bahagia kayak orang-orang lain? Karena introspeksi diri kita mungkin jauh dari Allah, kita nggak ngelasanin kewajiban. Kalau rezeki jauh dari kita, kebahagiaan jauh dari kita, berarti ada yang salah dari diri kita gitu. Kakaknya kayak gini cantik kak ya, saya peduli sama kakaknya, sama surga kakaknya. Saya suka terharu kalau ngelihat orang-orang yang masih belum bisa tutup aurat. Makanya saya sering ngajak orang-orang yang saya lihat penampilannya entah di sosmed, kayaknya dia harus ketemu deh sama saya. Karena kebanyakan orang setelah ketemu sama saya nanti insya Allah dia ada renungan belajar berhijab pelan-pelan gitu kan. Kalau orang ngelihat orang-orang terbuka tuh udah biasa, tapi kalau orang ngelihat orang-orang seperti ini jarang banget orang pakai mahkota seperti ini gitu. Kalau ngelihat yang paha-paha ayam di luar udah banyak banget gitu. Jadi katanya kayak gini udah cantik. Gimana perasaannya kan? Adem ya. Terus ada niatan nggak berubah setelah ini? Ada niatan, tapi semoga berubah beneran deh. Tapi boleh selfie bareng dong buat kenang-kenangan kita. Boleh kan? Biar ngeliat kesannya siapa ini gitu kan. Biar ngeliat Aisyah di dunia. Tapi cantik banget, saya pasti ayahnya bangga kan. Gelap deh, atau pakai apa IG boleh. 1, 2, 3. Nah, dia bisa dilihat dirinya di sana. Tapi jangan, kalau ada masalah jangan larikan ke minuman, jangan larikan ke hal yang buat kita itu harus bisa nunjukin kita bisa lebih baik lebih baik lagi dari sebelumnya gitu. Yang kakak cantik dengan tertutup intinya seperti ini. Dan saya mohon maaf tadi udah ganggu kakak yang gak bermaksud ganggu, tapi karena di sini karena saya sayang sama sayang. Jangan nutup aurat ya besok ya. Jangan kayak gini sayang. Aduh, kenapa nangis nih? Jangan nangis ya Allah. Kenapa nangis? Nah, karena ingat dosa-dosa ya. Apa wajar. Intinya jangan terus-terus melakukan dosa, takutnya nanti Allah manggil kita dengan cara yang tidak baik. Nanti kita lagi berbuat maksiat, kita lagi ngelakuin masalah gitu, kita dipanggil sama Allah gitu kan. Jadi kesan kita meninggal dalam keadaan tidak baik gitu. Tapi kalau setidaknya kakak, meskipun kakak melakukan yang buruk, kakak menutup aurat, terus
dosa-dosa kakak nggak terlalu banyak gitu. Allah tetap mencintai kakak dengan cara yang baik. Dia hamba saya yang tidak sempurna, dia hamba saya yang bisa dibilang nakal, tapi dia sadar sama kewajiban dia. Pelan-pelan aja gitu, nggak harus langsung tertutup sebenarnya, bisa nanti lebih tertutup lagi kakak. Bisa kok kita jadi tertutup, bisa kok mesti fashion dengan yang cantik bisa. Jangan takut, banyak kan model-model yang syar'i gitu, jadi jangan takut tertutup. Justru dengan kita menutup, kita banyak di lingkungan yang baik gitu, rezeki kita bisa lebih baik lagi. Tapi ngomong-ngomong, kakak izin pergi deh, pakai aja dulu, nanti bisa mau dilepas boleh gitu ya. Sekali lagi maaf ya sayangnya. Oke, tapi semoga nanti nutup aurat beneran ya. Saya izin pergi sayang. Assalamualaikum.